informasi konsultasi publik seleksi P3K tahap yang kedua. Bagaimana informasi-informasi ini tentu sangat diperlukan oleh non-ASN yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun yang bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Pasuruan. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Agus bisa menyampaikan poin-poin penting atau hal-hal penting informasi yang akan disampaikan kepada non-ASN di eh, pemerintah Kabupaten Pasuruan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat rekan-rekan BKPSDM, yang terhormat pengelola kepegawaian di lingkungan di, di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu lembaga SD, lembaga SMP maupun yang lainnya yang sudah join di sini. Mas Iko, tolong bantu saya untuk mengadmit ya, yang baru masuk itu. Silakan diadmit. Jadi Pak, Karena nanti masih saya 100 orang. Oke ya. konfirmasi. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita sampaikan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bisa berjumpa walaupun melalui media daring untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan pendaftaran P3K periode 2. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita umat Muslim diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, harapan saya semuanya bisa terfasilitasi melalui pendaftaran P3K tahap 2 ini. Sebelumnya akan saya share screen apa yang menjadi bahasan di siang ini agar semua bisa dipahami bersama. Baik, sudah masuk ya di screen ya, Mas Iko? Oke, sudah masuk Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan kita bersama adalah yang pertama adalah bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menuntaskan permasalahan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan itu berkomitmen tinggi ya. Artinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara Kabupaten Pasuruan dan semuanya Indonesia itu diberi batasan yaitu akhir Desember 2024 semuanya harus tuntas gitu ya. Namun demikian kita bersama-sama bisa mengetahui bahwa memang dalam penuntasan non-ASN ini pemerintah mengklasifikasi ada periode pertama, ada periode kedua. Recording in progress. Yang perlu diperhatikan semuanya, perlu diketahui semuanya bahwa periode 1 sudah berjalan, semuanya sudah clear, sudah tuntas, tinggal pelaksanaan ujian. Nah, pelaksanaan ujian itu tentunya harus dikawal oleh Bapak Ibu sendiri selaku calon P3K. Kami saya beberapa hari yang lalu sudah membuat status terkait dengan reminder. Reminder itu pengingat. Silahkan nanti pada saatnya, karena sudah antara 28 sampai tanggal 1 Desember nanti, November sampai 1 Desember itu, untuk mencetak kartu ujian. Nah, untuk mencetak kartu ujian ini tentunya sebagai salah satu syarat yang harus dibawa oleh rekan-rekan P3K periode 1 untuk melakukan ujian. Tanpa itu nanti kita tolak gitu ya. Oleh karena itu, yuk mari kita bersama-sama meluangkan waktu sebentar untuk sekedar mencek. Mencek di mana? Di SSCASN. Untuk apa? Untuk
mengecek kepastian jadwal yang nanti ngeprint surat surat ujian gitu ya. Nah, pada tahap 2 ini yang perlu diperhatikan, saya berpesan kepada pengelola kepegawaian, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, beserta lembaga, entah itu lembaga SD maupun SMP. Nah, selaku pimpinan unit kerja, ya, selaku pimpinan unit kerja, silahkan. Pada intinya proses pendaftaran ini sama persis. Tahapannya dilakukan bagaimana dan sebagainya, persyaratannya apa, itu sudah dituangkan melalui pengumuman Ketua Panselda saat pertama kali, yaitu di tanggal 1 Oktober kalau nggak salah 2024. Sama tahapannya dan jadwalnya pun juga sudah kami sampaikan. Namun jika terjadi pergeseran jadwal, yaitu eh, kita harus mengikuti ketentuan yang diatur di SSC ASN itu ya. Dalam pelaksanaan periode 2 ini yang perlu diperhatikan kepada pengelola kepegawaian di jajaran Dinas Pendidikan itu tolong diperhatikan bahwa non ASN-nya jika memiliki masa kerja minimal 2 tahun pada saat mendaftar, silahkan dibantu untuk menerbitkan surat keterangan dan surat SPTJM atau formulir lain yang telah ditentukan oleh Panselda. Ingat, jika memenuhi syarat silahkan. Tetapi sebaliknya, jika masih ada non-ASN-nya yang tidak memenuhi kriteria, jangan sekali-sekali untuk membantu atau berkompromi membantu mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dipaksakan mendaftar. Ingat, nanti jika terjadi hal itu pasti akan muncul di permukaan. Pasti. Nah, nanti akan kita sanksikan secara aturan kepegawaian. Dan kami akan minta untuk menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut. Daripada itu terjadi, mendingan ngikut aja arahan yang telah kami sampaikan pada kegiatan ini. Itu ya, yang perlu diperhatikan sama prioritas kelulusan itu diberlakukan sama ketentuannya. Pelamar prioritas. Nah, ini kebetulan semuanya yang mengikuti ini jajaran Dinas Pendidikan beserta jajarannya ya. Itu ada prioritas guru hasil seleksi 2021. Itu menjadi prioritas yang utama, yang pertama. Kemudian ada ex tenaga honorer kategori 2. Kalau guru sudah tidak ada ex THK 2, tapi tenaga tendiknya campur. Intinya 173 kalau nggak salah, saya ingat di data kami 173 rekan-rekan THK 2 yang belum terproses menjadi ASN di Kabupaten Pasuruan. Nah, itu mendapat golden ticket prioritas yang kedua. Kemudian prioritas yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Kita sama-sama sudah mengetahui dan salah satunya sudah berprogres tinggal ujian. Nah, kemudian yang keempat adalah rekan-rekan non-ASN yang telah mengabdi di Kabupaten Pasuruan memiliki masa kerja minimal 2 tahun, tidak terputus dan berturut-turut. Itulah salah satu urutan pemberlakuan penyelesaian non-ASN. Ingat Bapak Ibu, semua persyaratan proses pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak dipungut biaya atau gratis. Ingat itu ya. Kemudian hal yang penting selanjutnya tentunya kita harus mereview ya. Artinya mereview melihat yang kemarin gitu. Tolong pengelola kepegawaian di Dinas Pendidikan beserta jajarannya ikut serta mengarahkan dan bertanggung jawab langsung terhadap otentifikasi dokumen yang dimiliki pelamar maupun yang telah diberikan kepada pelamar tersebut. Artinya jangan sampai ada rekayasa data. Itu ya poinnya ya. Baik. Selanjutnya kita pun juga harus
melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan kemarin. Kemarin kita lihat masih ada non-ASN kita, Kabupaten Pasuruan, yang terdata dalam database, tetapi tidak mendaftar. Nah, nggak tahu, yang pasti kami sudah ada jawabannya. Mereka tidak mensubmit, bisa jadi memang tidak mau menjadi ASN. Atau tidak mau, pokoknya saya harus menjadi guru, tidak mau downgrade, ya monggo silahkan, itu adalah urusan Anda. Tetapi kebijakan pemerintah menghendaki Anda untuk mendaftar. Cuma itu aja. Terus yang berikutnya, sudah membuat akun Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah membuat akun, namun belum resume. Nah, itu terrecord bahwa Anda masih belum melakukan, artinya tidak mendaftar, gitu. Justifikasinya demikian. Terus ada lagi, karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian atau kurang membaca, ya, perintah atau memahami apa yang telah ditentukan oleh Panselda. Ingat, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ketentuan persyaratan sama persis dengan ketentuan di periode pertama. Silakan dibaca ulang, boleh. Nah, intinya Bapak Ibu, panjenengan wajib mengikuti format yang telah ditetapkan oleh Panselda. Kalau memang tidak mau membaca, kami simplifikasikan. Silakan dilihat link SID P3K Kabupaten Pasuruan 2024. Di situ sudah jelas, gitu ya. Jangan sampai nanti ada alasan di SSC tidak mengatur bagaimana, kan gitu ya. Bisa jadi hal ini terjadi, tapi kami sudah melakukan guidance, arahan yang ada di SID itu. Tinggal mengklik, tinggal mendownload, tinggal mengentry data ke panjenengan. Lakukan sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Insya Allah benar. Kalau ada dokumen yang tidak terupload, ya udah itu risiko Anda, gitu kan? Ya, itu ada di antara evaluasi periode 1. Jadi yang TMS itu kebanyakan tidak mengupload. Sekali lagi, tidak mengupload salah satu dokumen yang dipersyaratkan oleh Panselda. Oke. Terus ada lagi, mereka mendaftar, mereka mengupload, tetapi datanya milik orang lain. Nah, ya apa ini? Kan gitu ya. Perlu dievaluasi. Kemudian ada pelamar yang menggunakan satu materai untuk pemenuhan semua dokumen. Nah, ini ngawur juga nih. Oke ya, hal-hal yang saya sampaikan agar tidak terjadi lagi di pelamaran di periode 2. Nah, ini yang menyebabkan TMS lagi. Pelamar menggunakan kualifikasi pendidikannya yang tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Misalkan begini, ada guru, ya, mereka menggunakan ijazah guru, tetapi mendaftar untuk non guru atau tendik, katakan gitu ya. Tapi ijazah yang diupload tidak SMA misalkan, tetap menggunakan ijazah sebagai guru, ya tentunya TMS lah, kan gitu ya. Sama juga nanti di sini, misalkan tendik di lingkungan dinas pendidikan sebagai tendik ya, saat ini memiliki kualifikasi pendidikan tidak linier dengan yang dia laksanakan. Misalkan sarjana pertanian mengabdi di dinas pendidikan, tentunya nggak linier. Sarjana planologi mengabdi di dinas pendidikan, ternyata ya pasti nggak linier dan sebagainya. Gitu nggih? Artinya kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan maaf, saya ulangi, kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan pendidikan yang dilamar. Itu kuncinya. Oke ya, itu adalah evaluasi terkait dengan pelamar periode 2. Periode 1, jangan sampai terjadi di periode 2.
Ingat Bapak Ibu sekalian, non-ASN yang ada di periode 2 ini hanya dapat melamar di jabatan penata layanan operasional atau pengelola layanan operasional atau pengadministrasi perkantoran atau operator layanan operasional dan pengelola umum operasional atau sebagai melamar tetap sebagai guru gitu ya. Tetapi semuanya itu pasti memiliki konsekuensi dan persyaratan yang berbeda-beda. Oke ya. Ketika Anda melamar guru ya oke berarti berlaku persyaratan sebagai guru. Yang salah satunya minimal memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester ya. 4 semester kan sama dengan 2 tahun mengabdi. Artinya mengabdi sebagai guru yang datanya sesuai data Dapodiknya juga 2 tahun atau 4 semester. Gitu ya. Intinya demikian. Yang lainnya mengikuti ketentuan nama jabatan selaku pelaksana atau tendik gampangannya kalau di lingkungan pendidikan. Oke ya, kemarin pun juga pada tahap 1 itu sudah kami sampaikan. Sudah kami sampaikan membuat deskripsi pekerjaan. Tentunya deskripsi pekerjaan itu disesuaikan dengan lingkup tugas Bapak Ibu sekalian. Kan gitu. Ini kami membuat di lingkup kami gitu kan. Sesuaikan saja. Kemarin saya ingat banget ada pelamar dari guru itu menulis di SSCASN. Sebenarnya saya pingin menjadi guru, tetapi dipaksa. Nah, kata-kata dipaksa itu kan nggak enak banget. Ini silakan ini pengelola kepegawaian di Dinas Pendidikan itu, tolong dikoreksi warganya ya. Artinya non ASN-nya, tolonglah jangan bahasa kasarnya jangan celometan di SSCASN. Itu dibaca oleh BKN gitu ya. Artinya apa? Jangan sampai terjadi di tahap 2 ini. Kemarin saya sampaikan, ada memang beberapa nomenklatur kualifikasi pendidikan yang tidak tertuang, yang tidak ada, tidak sesuai dengan yang diusulkan. Memang iya benar, ada. Nah, solusinya kan kemarin sudah. Bagi yang tidak ada kualifikasi pendidikannya, silakan mendaftar, terserah mereka. Yang penting mendaftar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ada. Intinya sekali lagi, kualifikasi pendidikan itu yang ada di tahap 2 tetap sama formasinya di periode 1. Tetapi pelaksanaannya saja yang berbeda. Formasinya tetap sama berdasarkan Kemenpan yang terkait dengan kuota formasi yang diberikan. Gitu ya. Di situ ada SK Bupati juga. Tapi sebagai yang utama, yang pembenarnya SK Menpan. Gitu ya. Ini sekilas saya buatkan deskripsi nama jabatan untuk P3K selain guru ini tentunya. Pengelola layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, operator layanan operasional, pengelola umum operasional, dan sebagainya. Nah, tentunya ada hal-hal misalkan riwayat pekerjaan. Kemarin saya ingatkan bahwa ada penjaga kantor, terus cleaning service, driver, tolong disesuaikan dengan nomenklatur di Kemenpan 11 2024. Ya. Sekarang silakan memakai nama jabatan tersebut disesuaikan dengan nama jabatan yang akan dilamar. Jelas ya? Dari sini jelas ya. Nah, karena masa kerja yang diminta itu minimal 2 tahun, saya sediakan 3 kolom di situ. Silahkan. Ya, silahkan diikuti. Ada kemarin seharusnya yang bersangkutan mulai 2010 misalkan. Karena sesuatu hal tidak bisa mendaftar di tahun 2002 tahap 1, tahap 2 lah ini Anda yang harus mendaftar. Ada itu rekan di Dinas Pendidikan, ada 2 orang kemarin ya. Ada lagi, tolong dicek permasalahan kemarin, tolong dicek nama Anda apa ada di Visipol kan gitu ya. Artinya NIK Anda digunakan oleh partai politik tertentu. Nah, itu memang kan nggak diperbolehkan ya sesuai dengan
pernyataan. 8 poin itu salah satunya tidak boleh mengikuti politik praktis, gitu ya. Nah, itu harus dibersihkan nama Anda dari sipol tersebut. Caranya silakan hubungi admin dari partai politik tersebut untuk dikeluarkan. Saya mau mendaftar sebagai P3K gitu ya. Karena kemarin juga cukup banyak sih hal itu terjadi. Baik, ini sudah saya jelaskan intinya mekanisme seleksi P3K. Oke ya, next. Nah, ini terkait dengan SID yang saya sampaikan tadi, panjenengan itu sudah kami siapkan. Tinggal ngeklik sesuai dengan apa yang akan panjenengan daftar. Misalkan semuanya wajib untuk mendownload. Ini tinggal Anda klik SID masuk di link tersebut, kemudian Anda akan menghadapi semacam ini. Tinggal klik contoh format surat lamaran. Udah nggak usah mikir Anda, sudah kami siapkan. Klik tersebut lalu download. Sesuaikan versinya. Pakai Word misalkan, ekstensi doc misalkan. Udah. Tinggal Anda menyesuaikan nanti dengan nama atau identitas Anda beserta nama jabatan yang akan dilamar sesuai dengan Kemenpan yang ada. Oke ya, begitu juga format surat pernyataan 8 poin atau pertanggungjawaban SPTJM pelamar. Semua sudah disiapkan. Mana yang harus memakai materai, silakan. Mana yang tidak memakai materai atau e-materai. Semuanya sudah dipastikan jelas. Ya. Nah, karena di dalam tahap 2 ini ada PPG, tentunya PPG ada kalanya yang bersangkutan banyak yang belum mengabdi sebagai guru di Kabupaten Pasuruan. Namun jika yang bersangkutan sudah mengabdi, silahkan ditambahi, boleh. PPG tidak ada aturan main harus minimal 2 tahun, silahkan. 0 tahun pun boleh, gitu kan. Tapi diikuti formatnya seperti ini, gitu kira-kira. Ya, terus ada lagi. Artinya begini ya. Ini contoh misalkan khusus P3K nakes dan teknis. Nah, teknis dari ini itu yang saya namakan tendik kalau di Dinas Pendidikan ya. Silahkan Anda mengcopy format surat keterangan sama dengan yang ini gitu. Jadikan satu, intinya Bapak Ibu, mohon maaf, ini khusus nakes tidak ya, sorry. Ini saya ralat ya. Ini khusus guru dan teknis, tendik. Silakan Anda mendownload format ini, surat keterangan bekerja dan riwayat pengalaman kerja. Jadikan satu file. Nanti unggah di mana? Ya di laman atau slot yang diminta. Terus ada lagi format surat keterangan aktif bekerja minimal 2 tahun dan surat pertanggungjawaban pimpinan unit kerja. Nah ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa SPTJM itu ada SPTJM pimpinan unit kerja, ada SPTJM pelamar. Semua harus terfasilitasi untuk memenuhi persyaratan formil. Itu ya. Intinya di sini, Bapak Ibu. Ikuti saja insya Allah benar. Kemarin yang TMS tidak mengupload salah satu dokumen yang kami minta. Entah itu SPTJM pelamar nggak diupload, atau itu SPTJM pimpinan unit kerja yang nggak diupload. Nah, itu menyebabkan TMS. Atau hal yang lain. Artinya menggunakan nama atau identitas orang lain untuk pelamaran. Nah, ini sudah. Bahkan untuk mengundurkan diri pun kami sudah siapkan gitu. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami atau hubungi helpdesk ya. Silakan. Oke ya. Nah, ini hanya untuk sekedar pengingat. Ada kalanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, deskripsi atau uraian yang ada di SSC-ASN itu berbeda, bisa jadi. Tapi ikuti apa yang ada di SID, gitu ya. Nah, kalau memang diminta pas foto terbaru, silahkan diberi pas foto, latar belakang merah. Pakaiannya warna kemeja putih, kan gitu ya. Kemeja bukan kaos, warna putih ini, sorry.
Yang dimaksud ini. Terus tampak jelas tanpa editan dan sebagainya. Nah, kalau diminta foto terbaru latar belakang merah, silakan gunakan foto terbaru latar belakang merah. Jangan foto editan atau yang lain-lain. Kemudian kalau diminta KTP, ya silakan nanti diupload KTP. Jangan mengupload KTP-nya KTP fotokopian. Kan susah ya. Kita minta semua dokumen dari dokumen asli. Gitu ya. Jangan ada legalisir dan sebagainya. Kalau memang ada ijazah misalkan hilang, silakan urus ijazah Anda pengganti. Ijazah pengganti. Dilakukan apa? Ya udah lapor sana berdasarkan surat kehilangan. Gitu ya. Jangan sampai ada sekali lagi ijazah yang dilegalisir untuk pemenuhan hal ini. Itu. Surat lamaran dan surat pernyataan sesuai dengan format kami. Nggak usah ditawar kalau surat-surat yang dipersyaratkan. Oke ya, ijazah saya rasa sudah jelas, cukup jelas. Transkrip ijazah, nilai ijazah sudah cukup jelas juga. Nah, surat keterangan bekerja silakan. Tadi kan sudah ada di SID. Silakan dimasukkan ke dalam slot yang ini. Tentunya ini yang yang perlu diperhatikan oleh semua pelamar di periode 2. Yang dimaksud pimpinan unit kerja, kalau di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, kalau memang pejabat pimpinan tinggi pertama berarti kepala dinas pendidikan, yaitu nanti harus memberikan surat pernyataan dan SPTJM-nya bagi non-ASN yang khusus bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja. Kalau bekerja di lembaga itu cukup kepala sekolah saja. Ya, ingat kepala sekolah baik PLT maupun definitif silahkan dapat membuat atau memenuhi ketentuan yang diminta oleh Panselda. Oke ya, ini kami review lagi. Tolong Bapak Ibu selaku pimpinan unit kerja, jangan sampai tidak diperkenankan memberikan surat keterangan apapun ya yang utamanya yang tidak memenuhi kriteria. Jangan, nanti menjadi permasalahan di kemudian hari. Oke, lakukan layanan, jangan mempersulit, silakan sesuai dengan ketentuan saja, silakan memenuhi, buatkan. Itu aja permintaan kami. Oke ya. Nah, ini tolong Bapak Ibu pengelola kepegawaian di masing-masing lembaga itu tolong Anda peduli ya. Artinya peduli dalam artian si A, pelamar A dilihat, oh ini sudah memenuhi persyaratan, oh ini belum, tolong dipenuhi, mintain gitu. Kemarin ada banyak cara atau metode untuk mendaftar. Bisa dilakukan sendiri, bisa, karena ini kan online. Bisa rame-rame, boleh. Rame-rame pun tetap harus dikawal oleh Bapak Ibu sendiri. Ketika datanya tidak sesuai atau datanya kurang, loh, ini penuhi, ojo iku sih, kan gitu. Ketika melakukan proses upload, silahkan lihat. Jangan bosan-bosan untuk melihat apakah ini sesuai dengan permintaan atau tidak. Itu pesan saya. Saya rasa itu semua yang bisa saya sampaikan. Lebih baik banyak bertanya, diskusi, daripada salah dalam menerjemahkan apa yang diminta oleh Panselda. Sekali lagi, apa yang menjadi formasi itu sesuai dengan Kemenpan terkait kuota dan formasi yang ada. Saya rasa itu, Mas Iko, silakan dilanjut. Terima kasih. Jika Nggih, ada pertanyaan, kita bahas langsung. nggih, siap Pak. Monggo, bagi yang mau bertanya silakan raise hand. Raise hand, wah, langsung banyak ini Pak yang raise hand. Syahidin, Dinas Pendidikan. Bisa di-unmute dulu videonya atau kameranya di-on kan?
sampun, Pak. Kelihatan. Pun. Ye, Silakan. silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidin, salah satu guru di SMPN Negeri 1 Bangil. Di sini saya ingin bertanya, Pak Nggih. Untuk salah satu syarat di pendaftaran PPPK tahun 2024 itu adalah minimal 2 tahun atau 4 semester. Namun di sini saya mengalami sebuah kendala, Pak, di mana di bulan-bulan kemarin saya melihat di PTK Dapodik itu data riwayat pengalaman kerja khususnya di tanggal input Dapodik itu aman, Pak, yakni tertera 4 semester atau 2 tahun. Namun tiba-tiba 1 tahun hilang, terhitungnya mulai tahun 2023 sehingga terhitungnya itu 1 tahun. Jadi salah satu syarat untuk mendaftar itu kan membuat akun di SSC-ASN. Namun kalau misal kendala yang saya alami tersebut, saya tidak bisa melanjutkan, Pak, karena sudah tertulis di situ secara otomatis tidak dapat melanjutkan gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Oke. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saidin, Mas Saidin, salah satu guru. Nah, ini saya minta rekan dari Dinas Pendidikan untuk menjelaskan logikanya itu terkait dengan Dapodik. Dapodik BKPSDM nggak ngikuti itu, nggak nangani hal tersebut. Silahkan ditanyakan di induknya, Dinas Pendidikan. Jika ada rekan-rekan dari Dinas Pendidikan yang ikut, yang membidangi Dapodik, silakan ikut berkomentar di sini. Kami persilakan, silakan. Monggo, silakan. Halo, Dinas Pendidikan. Dinas Nah, Pendidikan mungkin ada yang menangani Dapodik bisa resen. langsung aja masuk di sini menjelaskan. Nggih, Pak, supaya saya unmute dulu, Pak. Silakan. Kayaknya mboten enten ini, Pak. Oke. Jika tidak ada, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, khususnya yang sebagai guru ya, pengen mendaftar sebagai guru, silakan diselesaikan sendiri di lingkungan Dinas Pendidikan. Oke ya. Sekali lagi BKPSDM kami, Manselda, tidak menangani terkait dengan persyaratan Dapodik atau PTK dan sebagainya. Itu murni semua, silakan, karena induk Anda di Dinas Pendidikan, ya Dinas Pendidikan sebagai komunikasinya. Terima kasih. Silakan lainnya, Mas. Oke, lanjut. Lili Aziza, SDS Al Hidayah Sukorejo. Monggo di unmute. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SDS Al Hidayah. Ya, di sini saya mengalami kendala ketika melakukan login di SSC ASN, Bapak. Ketika saya masuk pada resum yang P3K pilih P3K guru. Nah, itu akan terjadi yang namanya kesalahan. Anda belum bisa mendaftar P3K guru, silakan menghubungi Helpdesk Kemendikbud gitu. Seperti itu, Bapak. Apa yang saya lakukan? Ternyata ada kalimat data Anda tidak ditemukan di dalam basis dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi berdasarkan nomor induk kependudukan. Nah, ini apa yang saya lakukan, Bapak? Baik. Padahal ya. Oke ya, saya jawab ya, Bu Lili Aziza. Jawaban saya ini untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan dan saya tegaskan, persyaratan untuk menjadi P3K tahun 2024. Ini tidak sama persyaratannya dengan 2023 atau sebelumnya. Ibu, saya melihat jadi dari lembaga swasta, betul? Nah, kalau lembaga swasta, logikanya itu kemarin diberikan kesempatan di periode 1 sebenarnya. Asalkan kepala yayasan dan sebagainya itu memberikan surat keterangan tidak keberatan atau surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang menyatakan oke, memang benar-benar ini sebagai guru. Gitu ya, Bu ya?
Jadi Anda, mohon maaf, salah masuk sebenarnya. Ya, ini tidak kami undang untuk SD atau lembaga swasta. Kami lebih mementingkan lembaga negeri karena memang tahap 2 ini negeri gitu ya. Jelas ya, Bu ya? Bisa dipahami, Ibu? Di unmute dulu, Bu. Berarti intinya ini saya tidak bisa masuk mendaftar di P3K untuk periode kedua ini ya Bapak Ibu. Insya Allah Ini saya demikian. iya, karena ini kan saya kalau misalnya saya mencoba mendaftar di periode 1, cuman saya kendala umur Bapak saya sehingga saya kan masuk P3K yang periode 2. Begitu Bapak. Jadi saya tidak bisa masuk di sana, pilihannya hanya ASN saja yang ketika saya masuk di login di SSAJN pilihannya hanya satu yaitu ASN. Sedangkan saya kan untuk masalah umur tidak bisa masuk karena kendala umur begitu Bapak. Ya, saya tegaskan buat panjenengan dan sejenisnya dari lembaga swasta untuk menjadi CPNS memang maksimal 35. Tetapi untuk menjadi P3K bisa kurang dari 1 tahun dari BUP, artinya umur 58 tahun boleh mendaftar. Artinya tetap ketentuannya panjenengan saat ini memang nggak bisa mendaftar untuk memenuhi P3K ini. Jelas ya, Bu ya? Tolong dipahami ketentuannya, dibaca ketentuannya. Gitu aja, terima kasih. Oke? Sudah jelas saya rasa jawaban saya? Bagaimana? Nggih. Lanjut nggih. Suwarno, Koordinator Bidang Pendidikan. Bapak Suwarno, monggo. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak. Terkait tadi disampaikan bahwa formasinya antara tahap 2 dengan tahap 1 itu sama, Pak ya. Jadi kita boleh mendaftar di tempat yang sama gitu, Pak ya. Sesuai dengan formasi Menpan yang sudah ditentukan atau SK4 yang ditentukan. Pertanyaannya, Pak, apakah perlakuannya sama dengan tahap 1, Pak, untuk yang tahap 2? Oke. Terkait ya, sementara itu, Pak. Oke, yang Anda maksud perlakuan sama itu terkait dengan apanya? Nah, persyaratannya sama, tetapi perlakuannya berbeda ketika pemenuhannya. Jelas ya? Kalau memang sudah terpenuhi, bagaimana dengan yang tahap 2 ini nanti kalau mendaftar di tempat yang sama di tahap 1 itu, Pak? Kan nggak ada masalah. Satu formasi kira-kira di 1000 atau pelamarnya 1000, boleh nggak? Coba jawab. Boleh. Boleh ya? Boleh, Pak. Artinya kan nggak ada masalah. Oke. Terus itu, Pak, ada teman saya yang bertanya, apa itu paruh waktu sebenarnya, Pak? Oke. Hingga saat ini esensi dari paruh waktu itu belum ada juklak atau juknis atau PP-nya. Tinggal tunggu aja. Cuma gembar-gembornya ada penuh waktu, paruh waktu. Gitu ya. Logikane kalau paruh waktu yo berarti kalau sampean bekerja berapa jam? Halo. Suwarno. Jam 2, Pak. Ya, Pak. Katakanlah sampai berapa jam, Pak ya? Sampai jam 8 jam. 8 jam. Logika ndek-ndekan, logika warung kopian, paruh waktu ya setengah gitu loh. Jelas ya? Wes, kita nggak usah membahas paruh waktu karena belum ada juknis juklak terkait dengan hal itu. Kita tunggu aja PP-nya bersama-sama. Jelas ya? Oke, siap, Pak. Terus ini, Pak, kalau seumpama kita mendaftar di tempat yang kemarin TMS yang tidak memenuhi syarat yaitu 53, apakah peluangnya lebih besar, Pak? Jadi gini, saya memahamkan semuanya. Anda saya ajak untuk berpikir juga. Di Kemenpan sudah tidak dibatasi. Ya, artinya tidak dibatasi harus mendaftar di A, B, C, D, E, Z. Ya.
saya ajak Anda. Logikanya berarti yang TMS tadi masuk nggak? Tertera nggak di formasinya? Di formasi Lalu, tertera, Pak, tapi tidak lulus. Di formasi nah, tertera tapi logikanya TMS. silahkan dijawab sendiri. Ya, silakan dijawab sendiri. Potensinya bagaimana? Nggak usah ditanyakan itu ya. Oke ya. Think smart. Ya, analisa. Oke, siap, Jelas? Pak. Ya. Oke, siap. Karena kita sudah menganalisa, Pak, dari Hmm. apa? Dari SK yang sudah di Menpan atau di SK Bupati yang sudah disahkan dengan yang sudah lulus administrasi. Itu sudah kita cross check, itu ternyata masih ada 99 yang belum terdaftar, Pak, atau yang termasuk TMS di situ, Pak. Jadi kemungkinan besar apakah peluangnya lebih besar di 99 itu bagi yang tahap 2 ini, Pak, untuk menjadi penuh waktu itu, Pak. Oke, Gitu, Pak, jawaban maksudnya, Pak. dewe. Terima kasih. Apakah itu berpeluang besar? Jawaban dewe. Hah? Saya kan pengen mantap dari Pak Agus, Ya Pak, dari nggak PKB, usah Pak. lah. Saya cuma silakan tak ajak untuk berpikir secara smart. Tadi sudah analisa dan sebagainya. Udahlah, ikut tono aja. Terserah sampean. Artinya tidak dibatasi. Kan enak ini. Jelas? Oke, siap. Ya. Jelas. Oke. Ada lagi, Pak, sebentar, Pak. Kita kan dari lembaga SD. Kalau seumpama kita mendaftar ke kecamatan karena ada yang TMS di kecamatan, apakah boleh, Pak? Sekarang Anda sebagai apa? Sebagai Daftarnya TNI, Pak. sebagai tendik atau guru? Tendik, Pak. Kalau tendik sepanjang ijazahnya memenuhi persyaratan, kira-kira boleh tidak menurut Anda? Boleh, Pak. Ya wes, itulah. Oke, siap. Siap, Pak. Jelas ya? Oke, Pak. Terima kasih. Jelas. Hmm. Jelas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Bu Nur Rodlia, SDN Karangsentul 1. Bu Nur Rodlia, bisa di-unmute? Bisa di-unmute? Kameranya diperlihatkan, Bu. Mohon on cam ya. Oh iya, Pak. Semuanya jika ingin bertanya mohon siap-siap on cam. Silakan. Belum siap, Bu? Saya lewati dulu nggih. Kalau belum siap. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. On cam, Bu. Ya, Pakai bahasa Jawa ya, Mas? Kameranya dihidupkan. sudah, Pak. Belum. Lewati aja, nggak niat itu. Udah SDN ikuti Winongan ketentuan yang Lor kami 1. sampaikan aja. Nggak usah neko-neko, udah. SDN Win Lor 1. Oke, Pak. Silakan disampaikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Alam. Untuk poin yang keempat itu kan katanya sudah masuk, sudah bekerja tidak terputus selama 2 tahun. Di sini saya sudah 2 tahun, SK-nya itu bulan Juli 2022. Tapi saya belum masuk Dapodik. Ngoten niku pripun, Pak? Oke, panjenengan mau daftar sebagai guru atau tendik? Tendik. Kan nggak ada masalah kalau tendik. Kan nggak perlu dapodik. Oh, ngoten. Terus ini kan saya masih kuliah juga PGSD. Misalnya saya keterima P3K Tendik, apa bisa linear? Ya nggak bisa, kok enak men sampean Oh, milih. terus mboten saged nggih. Nah, kalau panjenengan memilih tendik berarti panjenengan ada Harus. punya ijazah SMA, bener kan? Oh iya iya. Nggih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Sampun, matur nuwun nggih.
Ya, Oke. Silakan selanjutnya Uyun Nur Rohma, SDN Ampel Sari 3. Silakan di unmute. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, tahun lalu saya kan masuk ke lembaga tahun 2020. Kemudian saya mutasi pada tahun 2023 bulan Agustus. Nah, apa bisa saya membuat SPTJM di tempat lembaga yang baru? Apa saya ikut dengan menggunakan SK dari lembaga yang awal, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika yang kita pegang adalah surat perjanjian kerja Anda di lembaga pemerintah. Jelas ya? Jelas. Ketika panjenengan memiliki perjanjian kerja mulai 2023, tadi saya sebutkan terus-menerus tidak terputus. Nah, ketika panjenengan MTS tersebut itu langsung atau tidak terputus, monggo silakan. Tetapi yang dihitung adalah masa kerja di sini gitu loh. Pemerintahan. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Saya masih satu kecamatan, Pak. Loh, bukan masalah satu kecamatan. Kita berbicara mengenai masa kerja minimal 2 tahun. Mengabdi di instansi pemerintah. Gitu loh. Jelas ya? Bisa dipahami nggak ini? Belum, Pak. Belum. Mas Iko, tolong bantu jawab Mas Iko. Iya, Bu. Kan panjenengan ini kan sudah bekerja di SDA tahun 2020. MTS. Oh, MTS. Itu sekolah swasta. Oh, Bukan, MTS. Pak. Negeri, Pak. Hah? Negeri, Pak, kalau MTS itu, Pak. Kemenak, Pak. Oh iya sih. Iya, lanjut terus. Kemudian jenengan pindah ke SDB yang ada di tahun 2023. Pindah ke SD Ya. lagi, Pak. SD lagi. Ya. Ya. Nggih. Ya kan sama-sama masih masuk di instansi pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ya, Pak. Nggih. Tidak melihat kecamatan-kecamatan mana. Ya. Yang penting masih instansi pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ya, Ya, Pak. panjenengan bisa melampirkan SPTJM-nya dari unit kerja yang panjenengan sekarang. Dari lembaga yang saya tempati sekarang ini, Pak, ya. Ya iya, kan panjenengan sudah tidak bekerja di yang lama. Ya, enggak apa-apa berarti, Pak, ya. Meskipun masih kurang 2 tahun, masih 1,5 tahun, saya masih bisa minta SPTJM dari lembaga yang baru ini, Pak, ya. MTS-nya yang tahun 2020 itu MTS. Sekolah negeri SD, Pak. Loh. SD. Loh. Ya. Yang MTS jenengan tahun berapa? Enggak, Pak. Saya ada di SDA itu tahun 2020 sampai tahun 2023. Kemudian maaf. Sebutkan jangan SDA lah. Inisial, gak usah inisial, langsung aja. saya dulu itu di SD Pogedang tahun 2020. Kemudian ya, Pak, saya mutasi ke SD Ampel Sari 3 tahun 2023 bulan Agustus kemarin. Ya apa sih? Kok nggak konsisten pernyataan Anda? Sebelumnya MTS, saiki SDN Pogedang. Saya bener saya di. SDN, Pak, memang. Saya bener saya di. SD, Pak. SD Pogedang ke SD Ini Ampel panjenengan direkam loh ya. Jangan molak-malik loh ya ngomongnya ya. Ya, saya dari SD Pogedang, kemudian saya mutasi ke SD Ampel Sari 3. Karena di situ belum kemasukan P3K guru kemarin, Pak. Saya masuk di situ dengan harapan saya lulus langsung bisa dapat guru kelas. Jadi saya mutasi ke SD Ampel Sari 3. Kok telingaku tadi mendengarkan MTS kok. Nggih, Pak. Nggih. Panjenengan mau daftar.
jenengan mau daftar pendik atau guru? Tendik, Pak. Pendik. Ya sudah kan tinggal melampirkan aja SPTJM dari Ampelsari. Oh, begitu. Nggih, Pak. Oke. SPK-nya yang lalu-lalu juga dilampirkan, Diupload, Belum diupload. diupload dapat, Pak. supaya melebihi 2 tahun. Kalau jenengan cuma yang Ampelsari 3 kan kurang dari 2 tahun. Saya masih belum dapat SPK, Pak. Loh, Aneh kan ini, ya apa sih? apa jenengan ngajar itu dasarnya apa? SK kepala sekolah. Oh, gini. Oke. Saya tahu benang merahnya. SPK itu berarti yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, gitu kah? Nggih, Pak. Oke, kalau SK Kepala Sekolah berarti jam mengajar itu ya, bener nggak? Iya, dari kepala sekolah yang mengangkat, Pak. Oke, berarti maaf, apapun ceritanya, ketika Anda memiliki SPK yang dikeluarkan oleh dinas atau jam mengajar kepala sekolah, udah itulah yang digunakan gitu loh. Kami maaf, tadi awalnya itu bingung terhadap statement Anda sendiri gitu loh. Ternyata ini berjalan, nggak ada masalah sebenarnya Anda. Cuma yang perlu saya klarifikasi, Anda tadi sebelumnya itu menyatakan bahwa Anda dari MTS gitu loh. Bukan, Gitu Pak, ya? mutasi maksud saya. Hah? Bukan Oh, MTS. MTS. Oh, alah MTS itu mutasi. Alah. Ya wes, oke. Berarti kalau ngomong disingkat-singkat aja kita Pak habis ini Pak. Ah. Mohon maaf, Pak. Soalnya panik, Pak. Loh, bukan, Anda menyesatkan. Anda tanya, nanti jawabannya ya salah juga gitu loh. Iya, Pak. Menyesatkan orang lain yang mendengarkan gitu loh. Jelas ya? Iya, Pak. Saya rasa sudah jelas, nggak usah ada pertanyaan lagi dari panjenengan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Ya, sama-sama. sama-sama. Yang lain tuh. Silakan Rus Citra, SDN Sumbersari, Sumbersar 2 PJ. Bisa di-unmute Mas. Ya, Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, apabila di lembaga SD tempat bekerja saat ini tidak membuka formasi untuk teknis, apakah bisa untuk lokasi formasinya ambil dari SD lain, Pak? Oke. Panjenengan ngikuti mulai awal atau barusan? Agak barusan, Pak. Gak niat berarti Anda itu ya. Jadi saya tegaskan, di pendataan periode 2, silahkan mau memilih kemana saja. Asalkan ada formasinya, kualifikasi pendidikannya sesuai dengan Kemenpan yang telah ditetapkan. Jelas? Oh, enggak. Yes. Ada pertanyaan lain? Untuk yang berkas SKSK-nya itu dari lembaga SD yang awal atau yang SD yang itu juga? Maksudnya? Untuk yang diupload kayak SK. Oh, ya otomatis ya dari lembaga SD asal panjenengan lah. Oh, asal, enggak. Masih dari SD lain tetap berkasnya dari SD asal, enggak? Iya, logikanya kenapa kok mendaftar keluar? Enggak ada formasinya, Pak, di SD awal. Ya ono lah. Anda mendaftar sebagai guru atau tendik? Tendik, Pak. Nah, tendik kan masuk nggak ada. Anda di SD mana itu? Yakin nggak ada? Iya, enggak ada, Pak. Kemarin itu kan pas tahap 1 kan tidak ada formasi. Oh, memang nggak ada. Silakan, Nah, silakan. Yuk, nah oke. mungkin kira di tahap 2 itu buka formasi baru gitu, Pak. Tidak ada Ternyata formasi tidak ada. baru. Formasinya tetap sama dengan yang awal. Jelas? Nggak, jelas, Pak. Ya wes, oke. Oke. Selanjutnya dia Fitrotul, SDN Lumang Rejo 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak ya, di lamaran pekerjaan yang saya download di poin 6 dan di poin 7
itu kan ada scan surat keterangan aktif bekerja bermaterai dan riwayat pengalaman kerja pelamar. Dan yang nomor 7, scan asli keterangan aktif bekerja minimal 2 tahun dan surat pertanggungjawaban penyakit kerja. Nah, yang saya tanyakan di formasi yang diupload SCASN di sini kan hanya ada 1 ya Pak ya, di surat keterangan mengajar dari kepala sekolah tempat untuk bekerja saat ini. Apakah poin 6 sama 7 itu dijadikan satu file? Apa bagaimana? Oke, gampangannya gini. Ini untuk semuanya. Ketika di SID, ya format-format yang diminta oleh Panselda itu silakan di-print semua, dipenuhi semua dulu. Ya. Namun silakan sesuaikan dengan, ya sekali lagi sesuaikan dengan slot yang diminta di SSCASN. Ketika format-format yang kami minta itu tidak ada, gabungkan saja semuanya di situ. Jelas ya? Ya, ya jelas Pak. Ya wis. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Nurul Selvia, SDN Pecalukan 1. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, saya sehari-hari itu ngajar di kelas, tetapi di Dapodik saya itu masih masuk di TND. Jadi nanti saya bisa mendaftar formasi apa ya Pak? Bisa di TND atau bisa di guru. Saya sudah punya ijazah S1. Oke. Terima kasih Pak. Silakan dibaca ketentuan terkait dengan persyaratan. Jika Anda sebagai guru, melamar sebagai guru, otomatis persyaratannya wajib masuk Dapodik. Jelas ya? Minimal 2 tahun atau 4 semester. Jelas ya? Ya, berarti saya sudah masuk Dapodik, tapi di Dapodiknya itu masih TND. Berarti saya formasinya harus masuk TND ya Pak ya? Nah, silahkan dianalisa sendirilah. Aku nggak mau menyampaikan. Logikanya demikian, udah. Ya. Jelas ya? Baik, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Selanjutnya UPT Kecamatan Pandaan. Saya mau bertanya, apakah terdengar suaranya? Halo? Ya, terdengar kecil. Agak kecil. Ini saya mau tanya, kan formasi untuk guru itu 52. Nah, saya kebetulan itu dari PPG, tapi saya tidak bisa menemukan Pak formasinya Kabupaten Pasuruan guru itu saya tidak bisa mendaftar. Oke, jelas ya? Oke. Jadi begini, Bapak Ibu, kemarin tanggal 20-21. Halo, silakan didengarkan. Kemarin kami rapat kerja dengan Kementerian PAN, dengan Kementerian Pendidikan juga ada. Di situ di Bali itu disebutkan bahwa PPG diperbolehkan memang untuk mendaftar di tahap 2. Tetapi waktu saya tanyakan ketentuannya bagaimana? Nah, PPG itu artinya Kementerian Pendidikan itu pasti akan memonitor formasi-formasi mana yang masih ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, ketika formasinya sudah tidak ada, PPG tidak diperkenankan untuk masuk di Kabupaten Pasuruan. Artinya berarti menurut penjelasan Pak di saat saya mengikuti Rakerdes itu, ya demikian. Artinya besar kemungkinannya bahwa formasi guru sudah terpenuhi di formasi Kabupaten Pasuruan. Jelas ya? Artinya PPG panjenengan masih tetap bisa mendaftar di mana formasinya masih ada selain Kabupaten Pasuruan. Gitu, jelas nggih? Jelas Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Oke, silakan. Terkait tanggal untuk per 2 tahun itu mulai tanggal berapa, Pak? Dikarenakan saya ada di sekolah itu 2 tahun per 1 Desember. Intinya begini, silakan hitung sendiri.
ketentuan 2 tahun pada saat mendaftar. Wes, terjemahkan sendiri. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya, Nur Rodelia, SDN Karangsentul 1. Ya, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Bapak. Ini kan saya di Dapodik itu tercatat sebagai guru bahasa Inggris, tetapi saya mempunyai 2 ijazah, yakni PGSD dan bahasa Inggris. Nanti ketika yang saya masukkan, ketika saya mendaftar guru SD itu yang bahasa Inggrisnya, apa yang PGSD-nya, Pak? Karena di Dapodik saya bahasa Inggris, tapi saya punya 2 ijazah, Bapak. Oke. Seharusnya ketika maaf ya, ini menurut pandangan saya. Ketika Anda memiliki 2 ijazah, seharusnya Anda mengupdate di apa ya namanya PTK, info PTK atau apa ya yang ada di dinas itu loh. Aplikasi yang ada di dinas silahkan update sendiri, itu hak Anda. Tapi saya garis bawahi yang terdata di Dapodik itulah yang akan menjadi pilihan atau apa namanya kualifikasi pendidikan yang terrecord sampai ke Kementerian Pendidikan. Besar kemungkinannya Anda harus mendaftar sebagai bahasa Inggris, guru bahasa Inggris gitu. Kemarin itu sempat guru kelas, kemudian dimasuki P3K, jadinya diganti untuk ngajar bahasa Inggris begitu, Pak. Saya nggak usah berdebat di sini, silakan komunikasi dengan yang mengelola Dapodik Anda sendiri. Terima kasih. Oh, okay. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Selanjutnya, Koordinator Penguling. Silakan Koordinator Penguling. Mohon izin Pak, saya mau bertanya. Sebentar. Kameranya. Kameranya mana? On cam. Koko. On cam itu apa kok? Kameranya dihidupkan. Sudah Pak. Nggak ada. Nggak ada gambarnya. Lanjut yang lainnya saja. Antika Desi. Antika Desi. Halo. Aliviana. Nggih, silakan. Selamat sore Pak. Selamat Mohon sore. izin bertanya. Nggih. Saya kan terdata di Tendik apa itu namanya SMPN 1 Winongan. Nah, ijazah saya kan S1 Administrasi Publik. Ijazah saya S1 Administrasi Publik, tapi di PD Dikti saya S1 Administrasi Negara. Nah, itu saya masih agak bingung. Nanti kalau misalnya saya mau mendaftar, itu kira-kira bermasalah atau tidak ya, Pak? Ya, oke. Saya tegaskan, aturan itu nomenklatur itu berubah dari administrasi negara kemudian menjadi administrasi publik, yaitu aturan di Indonesia, kan gitu. Oh iya. Ya, artinya Anda sama, apabila ada formasi administrasi publik atau administrasi negara dapat mendaftar di situ. Itu loh, jelas ya? Oh. Nah, permasalahannya administrasi publik atau administrasi negara apakah linier dengan Dirjen GTK, SK Dirjen GTK jika sebagai guru atau sebaliknya jika sebagai tendik? Ya, nggak ada masalah, tetapi kalau Anda tetap mendaftar di lembaga sekolah, berarti kelas jabatan Anda tidak ada yang mengatur kelas 7 atau sarjana. Jelas ya? Oh iya, jelas-jelas Pak. Berarti kecuali Anda bekerja di Dinas Pendidikan. Jelas ya? Oh iya, jelas Pak. Jadi apa yang harus Anda lakukan jelas? Jelas, iya. Ya, wis ya, jelas lo ya. Salah namanya. Oh iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya Ainur Rizky, SMPN 2 Pandaan. Silakan kameranya dihidupkan. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Yang saya tanyakan hampir sama seperti Bu Yun tadi, Pak, cuman sedikit berbeda ceritanya. Kan saya sudah di atas 2 tahun mengabdi di instansi negeri. Tapi per Juli kemarin itu sudah mutasi ke instansi yang lain, ke sekolah yang lain. Tapi dapodik saya, data-data saya masih nyantol di sekolah yang lama. Itu saya nanti berkasnya, ngurusnya di sekolah yang lama atau sekolah yang baru. Oke, sudah kami jelaskan sebelumnya. Kalau terjadi mutasi antar instansi di dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, itu masih bisa melamar asalkan memenuhi kriteria yang tadi tidak terputus, kan gitu terus menerus. Kalau menjadi guru ya berarti harus dapodiknya minimal 2 tahun atau mengajar 4 semester. Bukti dukungnya yaitu SPK atau jadwal apa ya namanya SK mengajar dari kepala sekolah, itu aja cukup sudah. Dari sekolah yang baru atau yang lama, Pak? Tentunya semua dokumennya ya berarti panjenengan ada di sekolah mana yang baru toh? Iya, yang baru. Ya di sekolah yang baru, tinggal pimpinan unit kerja Anda memverifikasi berkas Anda memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jelas ya? Jelas, Pak. Sudah? Sudah. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Seha SDN Winongan Kidul, Kecamatan Winongan. Bisa di-unmute? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin bertanya, saya guru di instansi negeri. Saya awal mengajar itu tahun 2021 sama 2022 itu saya mendapatkan SK komite, Bapak. Terus untuk tahun 2023, 2024 saya dapat SK kepala sekolah. Terus pertanyaannya, Pak, apakah boleh saya mengupload SK komite pada riwayat pekerjaan di waktu pendaftaran itu, Bapak? Terima kasih. Oke. Yang diterima persyaratan itu minimal SK kepala sekolah, bukan komite. Jelas ya? Udah? Itu aja. Bisa dipahami? Pak. Ya udah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya, Yatimatul Fitria. Monggo. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya izin bertanya. Di lembaga saya dari SDN Dawan Sengon 4, Kecamatan Purwodadi. Di tempat saya itu kan Pak, untuk guru PAI itu kan masih honorer. Kemudian di saya juga tidak ada formasi untuk guru PAI. Yang saya tanyakan, apakah nanti di SDN Dawan Sengon 4 itu bisa ditempati untuk itu Pak, pendaftaran P3K PAI Pak? Oke. Karena saya kan masih honorer di SD saya. Walaupun Anda honorer di situ, tetapi formasinya nggak ada di situ, ya nggak mana mungkin diisi gitu loh Bu. Jelas ya? Silahkan, jelas. kalau Anda pengen mendaftar di tahap 2, ya pilih saja formasinya yang ada PAI-nya. Jelas ya? Ya jelas. Ya ini sebenarnya saya mau mendaftar Pak, tapi tidak bisa. Keluarnya kayak yang pertama tadi, Bapak. Yang pertama tadi, saya sudah berturut-turut 2 tahun di sana, 2 tahun lebih 3 bulan, tapi mau mendaftar tidak bisa karena di Dapo itu masih diakui 6 bulan. Oke, sekali lagi, urusan Dapodik bukan urusan BKPSDM. Silakan konsultasi dengan Dinas Pendidikan. Jelas? Jelas Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Elis SDN Kalipang 2 Grati. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, ini ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman, Pak. Ini saya rangkum menjadi 2. Yang pertama, itu mengajar TMT-nya ada yang sudah 2021, ada yang sudah 2022, tetapi baru masuk Dapodik tahun 2023. Nah, otomatis pada saat mendaftar itu tertulis tidak memenuhi syarat atau apa? Masa kerja belum terpenuhi. Iya, masa kerja belum terpenuhi. Itu bagaimana solusinya, Bapak? Arahannya harus kemana? Pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaan yang kedua, itu menurut informasi di tahun 2025 tidak ada pendaftaran P3K. Apakah Untuk honorer. untuk honorer? Apakah itu benar, Bapak? Terus bagaimana untuk teman-teman yang belum bisa mendaftar di tahap 2 ini? Matur nuwun. Oke, terima kasih. Oke ya, Oke, saya jawab ya. Yang Baik. pertama, panjenengan yang tadi sebutkan masuk Dapo baru 2023 sehingga di apa namanya di indikatornya tidak memenuhi belum memenuhi ketentuan masa kerja gitu ya. Oke, terlepas dari benar atau tidaknya berkali-kali saya sampaikan terkait dengan Dapo itu urusannya Dinas Pendidikan. Silakan konsultasi ke Dinas Pendidikan. Jelas? Nah, Baik. kalau memang yang ngomong Dapo tadi mau pengen jadi guru gitu ya? Iya, betul. Ya, kalau hambatannya di Dapodik, ya silakan pertama konsultasi ke sana. Tapi kalau memang Anda rela untuk mendaftar non guru, ya monggo atau tendik, ya kan masih bisa, kan nggak ada masalah. Sekarang kembali lagi kepada semua rekan-rekan non ASN yang ada di sini, mau dilanjutkan sebagai tendik atau tetap kekeh kepada guru, itu hak Anda sendiri. Yang kedua, pertanyaan kedua, menurut informasi, memang sesuai dengan ketentuan regulasi yang saya ikuti melalui rakor dan sebagainya, pada 2025 sudah tidak ada istilah non-ASN lagi di instansi pemerintah. Itu se-Indonesia berlaku. Artinya, kalau Anda mendaftar, entah itu di tendik kah, ya monggo, artinya Anda masuk gerbong di situ gitu loh. Tetapi kalau Anda tidak memanfaatkan waktu di momen tahun 2002 tahap 2 ini, ya udah itu Anda urusan Anda gitu ya. Nantinya apakah tetap mengabdi atau tidak, wallahu alam. Kalau ketentuannya sudah tidak ada lagi istilah non ASN di tahun 2025. Bisa dimengerti ya? Baik. Elis. Iya, saya mengerti. Jelas Bu Elis ya? Ya, jelas, Pak. Terima kasih atas Oke. jawabannya, Pak. Sama-sama. Monggo, silakan. Selanjutnya Ilham SMPN 2 Grati. Ya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mau nanya, sebelum masuk Dapodik apa tidak ada masalah untuk ikut daftar juga Pak? Maksudnya? Dari tenaga teknis. Maksudnya apa sampean? Tidak ada masalah maksudnya apa? Kan Dapodik kan sudah dihapus Pak ya. Itu saya menghapus apa? Menghapus Dapodik. Maksudnya Dapodik itu katanya sudah tidak ada. Kita kan belum masuk Dapodik. Itu apakah bisa daftar gitu? Salah, yang ngomong menghapus Dapodik iki sapa gitu loh. Sing jelas lek ngomong gitu loh, Mas. Ini didengarkan oleh banyak Maksudnya orang itu loh. sebelum masuk Dapodik, Pak. Sebelum masuk Dapodik, apa kita bisa daftar juga dan tidak ada masalah untuk pendaftaran P3K tahap 2? Oke. Saya tegaskan ketentuannya. Kalau guru memang minimal masa kerja 2 tahun dan masuk Dapodik. Ya. Kalau tendik tidak ada kata-kata harus masuk Dapodik. Jelas? Oh, siap-siap jelas. Untuk yang kedua Pak, ya. SK masih cuma 1 tahun, cuma dapat 1, tapi dianya masih aktif bekerja, apakah masih bisa ikut juga Pak? Kalau 1 tahun masa kerjanya, ya, iya Pak. Itu kan sendirilah. Apa genep 24 bulan?
Belum kayaknya. Lah ya wes, kalau memang belum ya jangan ditanyakan lah. Wah, ya gimana sih kamu ini? Oh iya, siapa? Tapi apakah bisa ikut juga? Nggak bisa, Pak. Logikanya itu loh, minimal 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, Siap, bisa siap. enggak? Ya, siapa? Terima kasih, Pak. Sudah, Mas? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya Rizal Fida Maulana. SDN 2 DN Sedarum 2. Suaranya tidak ada, Bu. Masih belum keluar suaranya. Settingan audionya itu diganti itu. Saya skip dulu. Di setting dulu settingan audionya. Antika Desi Alfiana. Ini sudah kayaknya tadi nih. Monggo, mungkin mau ditanyakan lagi. Mohon maaf Pak, izin bertanya lagi. Kan kemarin saya dapat SK nomenklatur dari kampus untuk peralihan administrasi negara ke administrasi publik. Itu saat mendaftar nanti apa ikut dicantumkan atau tidak ya? Silakan, jika punya dokumen itu lampirkan, nggak ada masalah. Dilampirkannya Ini yang di bahasa bagian loh. ijazah itu ya Ijazah Pak? lah, logikanya. Halo, Oh, halo. Iya Bapak. ya kan Nggih, logikanya, nggih. masalahnya itu kan di ijazah, ya lampirkan di ijazah lah. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi bertanya lagi. Ya, Nggih, nggak terima apa-apa. kasih. Silakan. Tadi saya lihat rekan dari Dinas Pendidikan ada yang mau tanya, kok hilang lagi itu? Ya, Mas Faris itu, Pak. Iya. Faris, nggak jadi tanya tadi ini. Saya buka unmute-nya. Makasih ya Pak. Oke, sami-sami. Halo, Mas Iko. Oke. Sebentar, oke. Nah, apa Mas yang mau ditanyakan nih? Mau tanya untuk status yang kemarin itu, Pak, apa teman saya yang 2 itu, Apa Eh, itu? yang kemarin kena ini secara aplikasi mereka tidak bisa daftar itu loh, Pak. Oke, ya oke, saya ingat. Terus yang ditanyakan? Itu untuk statusnya mereka berdua itu apakah tetap database BKN apa sudah menjadi non ASN non database apa gimana Pak? Logikanya, logika pemikirannya, awalnya non ASN database, tapi tidak menggunakan kesempatan atau ada permasalahan lain sehingga tidak dapat mendaftar di tahap 1. Ya. Sehingga beralih kesempatannya di periode 2. Artinya semua yang melekat di tahap 1 hilang semuanya. Berarti yang rekan 2 orang tadi dipastikan ada di non ASN di luar database. Jelas ya? Nggih. Berarti tidak ada rankingannya sama semua Pak nggih. Ya, sama. Bagi non ASN tidak terdata. Jelas ya? Sebenarnya itu last minute. Ya masalahnya last minute apa sih? Anda melaporkan last minute, ya wes. Ya warga 62. Nengannya lambat-lambat. Kalau nggak bisa daftar. Kemarin ini Pak mau tanda tangan tapi mau cek ke jenengan juga. Soalnya Pak Kadisnya mau apa? Ada konfirmasi dari BKPSDM kalau yang bersangkutan itu sudah boleh mendaftar. Kalau sekarang boleh mendaftar di tahap 2 tapi ya silakan. Boleh. Dan itu berhak memang mereka. Coba saja yang bersangkutan suruh daftar pasti bisa. Oke, sudah bisa, Pak. Nah iya, bener kok yang kami jelaskan kan? Sudah bisa. Nah iya, udah.
Nggih pun, Ya Pak. wes, jadikan pengalaman aja lah. Mas, tolong ya sampaikan kepada yang menangani Dapodik ya. Oh, nggih, sudah saya Harusnya harus ada ikut di sini, di Zoom sini, biar bisa menjabarkan. itu Pak Luknya masih hearing ke DPR Oh, ya wes. sama semua bidang kepegawaiannya hearing ke DPR, Pak. Oh ya wes, oke. Jadi kan artinya rekan-rekan yang mengikuti Zoom ini kan bisa tahu langsung jawabannya, tidak menduga-duga gitu kan. Nggih, Pak. Ya, Bapak Ibu bisa langsung nanti besok atau kapanpun komunikasi dengan yang membidangi Dapodik, silakan. Lebih baik sih kalau saran saya datang saja. Nggih, datang saja. Nah, setuju toh sampean? Eh. Iya, ben clear masalah itu gitu loh. Iya. Oke ya. Matur suwun, Pak. Mas Iko, matur suwun. Monggo sami-sami. Apakah ada yang bertanya lagi? Tolong dicek yang chat. Kalau memang yang di chat itu pertanyaannya sudah saya sampaikan, nggak usah dibahas. Lewati aja. Iya, Pak. Pak Ngapunten, apa yang seperti link satu yang di tahap 1 tadi dikirimkan juga, Pak? Oh iya, kirimkan. Jadi gini, tadi di tahap sesi pertama, bukan tahap 1. Sesi pertama di Zoom hari ini, itu kami meminta kepada lembaga sekolah yang sesi 2 ini untuk mengisi link yang kami minta ini agar kami tahu posisi sebenarnya, jumlah non ASN-nya nanti berapa yang potensi mendaftar gitu ya. Ya, sambil melihat Mas Iko untuk mengupload di chat. Ini ada yang tanya, nasib TMS tahap 1 apakah bisa daftar di tahap 2? Baik, ini belum ada yang tanya. Saya jawab ya, rekan-rekan yang sudah mendaftar di tahap 1 berarti secara sistem logikanya tidak bisa mendaftar di tahap 2. Tapi bagaimana nasibnya? Kemarin pada saat rakor di Bali, kemarin itu banyak yang datang se-Indonesia, di situ disampaikan tidak hanya yang TMS, tapi yang misalkan yang terlanjur non ASN daftar CPNS. Bagaimana? Nah, suara-suara kami itu direspon, nanti akan diputuskan oleh Menpan maupun BKN. Jadi berdoa saja, apakah nanti walaupun Anda tidak bisa mendaftar secara sistem, atau suatu hari ke depan itu malah bisa mendaftar, silahkan. Gitu ya. Yang pasti semuanya harapan kami tetap masih diberi kesempatan ke tahap 2. Tetapi lagi-lagi yang menjawab adalah sistem. Mencobanya apa? Mengujinya silakan coba sendiri, bisa atau tidak gitu aja. Oke ya, clear ya pertanyaan tadi ya. Ada yang disampaikan kok? Ini Pak, yang di chat ini Pak, ada yang tanya Pak. Di Dapodik awalnya S1 Pak, ijazahnya. Kemudian diupdate menjadi S2. Apa yang diupload itu yang S1 atau S2 Pak? Untuk guru ini mungkin berarti Pak. Oke. Kalau persyaratan sebagai guru, itu undang-undang guru dan dosen persyaratannya S1. Ya, tidak S2 atau S3. Ya, Anda harus mendaftar kalau memang niat menjadi guru, daftar saja kualifikasi pendidikan S1 keguruan. Jelas ya, bukan S2. Oke, siap. Kemudian di yang resen sudah turun, Pak. Tadi ada yang resen 1. Oke. Masih menggunakan materai. Tempel bisa, materai bisa. Terserah wis. Yang penting pada saat upload data kami lakukan
valid atau tidak menggunakan e-materai. Tapi jangan menggunakan satu materai untuk rame-rame. Lanjut ke. Aku ini minta kamu melihat, membaca chat. Oke, Pak, Yang ini belum saya saya baca chat, Pak. ulas, silakan ditanyakan. Rata-rata sudah terjawab semua, Pak. Oke. Pertanyaan di chat. Baik, kalau memang sudah terjawab semua dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ya kita akhiri. Kalau kita sepakat, kita akhiri. Kan gitu. Oke, silakan lanjut. Ini ada, begitu sebaliknya, jika dapodik Anda aktif mengajar, Anda mendaftar sebagai tendik, ya boleh, tetapi Anda harus menyesuaikan. Kalau tendik, otomatis tidak boleh menggunakan ijazah S1 Anda, gitu loh. S1 pendidikan Anda. Tetap menggunakan ijazah S1 pendidikan Anda, berarti kan nggak linier. Jelas ya? Sekali lagi untuk dapodik bukan wilayah kami BKPSDM, untuk bisa langsung konfirmasi untuk dapodik itu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, ada lagi nih. Di tahap 1 hanya membuat akun saja. Kalau memang benar-benar statementnya membuat akun saja, dipastikan bisa mendaftar di tahap 2. Tapi pada saat membuat akunnya di tahap pertama terus memilih, ya, memilih saja itu artinya Anda sudah menyatakan mendaftar gitu loh, walaupun tidak resum. Silakan dicoba kalau nggak percaya kepada saya. Pasti Anda tertolak, jelas ya. Nah ini, tenaga perpustakaan, silahkan Anda boleh melamar sebagai tenaga perpustakaan atau JFT ya, perpustakaan, tetapi harus memenuhi kriteria kualifikasi pendidikannya. Silahkan dicek di Kemenpannya, saya nggak hafal, mohon maaf. Itu ada yang tanya tuh. Nggih, Pak. Monggo silakan. Oppo CPH 2557. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya yang bagian riwayat pekerjaan di SSCISN kan ada instansi atau perusahaan. Itu diisi nama unit kerja atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya gitu. Unit kerja Anda saja. Anda dari mana? Oh, enggak. Terus kemudian untuk yang bagian riwayat pendidikan namanya enggak? Ya, Pak. Kenapa? Yang di riwayat pendidikan nama pejabatnya ditulis namanya ya? Ya kalau diminta nama pejabat ya nama. Oh gitu. Kalau diminta jabatannya ya jabatannya sebagai apa, gitu aja disesuaikan. Enggak. Ampun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Monggo, sudah tidak ada lagi. Ini saya sudah membuat format surat yang diupload berkas di SSCISN. Saya sudah membuat akun dan sudah mengisi data sampai pada langkah upload berkas. Ada berkas yang diupload seperti surat lamaran, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah yang sudah disediakan di draft SSCISN. Apakah akan ada update di SID? Udah, ikuti SID. Saya sudah jelaskan loh ya. Bisa jadi SSCISN tadi itu berbeda. Tapi saya tegaskan bahwa Panselda itu meminta format yang sudah kami susun di SID. Silakan sesuaikan. Udah ya, saya tegaskan, deklarkan di sini loh ya. Kalau Anda tidak memenuhi ketentuan yang kami minta, silahkan dicoba. Kalau TMS, jangan salahkan kami. Terima kasih. Itu atas nama siapa tadi?
Oktavia Sagita Putri, SDN Mororejo 1. Nah, Pak jawab ya, sudah ya. Dah, tuh, lanjut tuh. Gimana? Itu ada Uyun Nur Rahman. Kok tanya lagi kamu, Dek? Uyun Rahman ada pertanyaan lagi. Kok resen? Oke, silakan. Pak, mohon maaf bertanya lagi Pak ya. Saya kan SPTJM-nya dari lembaga yang baru. Untuk riwayat kerjanya satu tahun di lembaga yang baru sama 2 tahun terakhir di lembaga awal gitu Pak. Iya. Terus yang ditanyakan? Sudah itu saja Pak. Ya Allah. Pikiran Terima kasih, diri Pak. ya. Yuk. Selanjutnya, UPT Kecamatan Pandaan. Bapak, ini kemarin kan saya sudah buat akun, terus nyoba daftar, tapi yang keluar itu P3K khusus dan pilihannya itu Pranata bukan Tendi di lingkungan sekolah. Itu gimana nggih, Pak? Tapi Maksudnya apa ya, Pak? Gimana? kemarin kan sudah bikin akun, terus nyoba daftar. Yang yang ada itu formasi khusus, nggak ada pilihan lain selain khusus. Terus saya lihat itu yang ada itu pilihannya ada Pranata, Tantribum gitu, bukan Tendi. Oh, ya gak mungkin kalau Anda bekerja di lingkungan dinas pendidikan atau di lembaga sekolah mau daftar Trantibum kan gitu. Jenengan masukkan kualifikasi pendidikannya S1 tak, Bu? Halo? Halo? SLTA, Pak. SLTS sederajat gitu loh, sesuai dengan itu. Dicari itu pencariannya sesuai dengan Menpan. Kualifikasi pendidikannya. Nanti kalau tidak sesuai itu yang muncul bukan jabatan yang panjenengan cari. Oke, terima kasih, Pak. Ya, apa begini loh, saya kasih tips ya. Anda jangan segan-segan untuk bertanya kepada rekan Anda sendiri yang tahap 1 gitu loh. Tapi tanyanya di orang yang benar gitu ya. Kok tanya kepada orang yang meminta tolong untuk didaftarkan. Karena ada kasusnya. Yang bersangkutan yang membantu itu lolos, yang dibantu tidak lolos. Nah, ayo. Jelas ya? Tapi itu berarti bisa diubah nggih, Pak nggih? Maksudnya bisa diubah itu formasi yang Anda cari. Kalau formasinya tidak bisa diubah gitu ya. Belum resume gitu nggih, Pak. Nggih, selama belum resum panjenengan masih bisa merubah jabatan formasi jabatan yang panjenengan lamar itu. Terima kasih, Pak. Sampun, Pak. Napa ada lagi? Sudah tidak ada lagi yang resen, Pak. Ya, unit kerja yang dilamar itu instansi pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ini unit kerja yang dilamar itu diisi pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nggih, Pak. Tulisan secara jelas sesuai dengan Kemenpan RB-nya. Oke ya. Oke. Saya rasa yang lainnya sudah dijawab, sudah terjawab di pembahasan kita. Ada yang resen ini, Pak. Ahmad Jufri Nguling. Oh, silakan. Silakan. Background blurnya dihilangkan itu, Bu. Bu atau Pak ini Ahmad Jufri ini. Namanya Ahmad Jufri tapi kok perempuan, Pak. Waduh, hilang sinyalnya Nguling, Pak.
Halo, Ahmad Jufri nguling. Ini, Pak. Sudah tidak Kalau ada, Pak. memang nggak ada, kalau memang tidak ada ya atas kesepakatan bersama kita bisa mengakhiri kok. Memang jadwalnya jam 14 sih. Sekarang 14, kurang 10 menit sebenarnya, 11 menit. Tapi kalau memang nggak ada ya udah. Apakah boleh PPT untuk di-share? Oke, saya share lah. Ya, tak share. Ya minta. Oke.